Sini yang di Siku. Ya anu teh, top tadi. Capnya gimana ya? Kok laundry nggak ada suaranya tuh? Halo Ramadan. Halo. Pak Laundry, suaranya Pak Laundry mana? Romo, selamat ulang tahun. Ada salam dari wilayah Matius sama guru wilayah Matius, katanya tolong titip salam buat Romo Anton. Gitu aja. Terima kasih. Romo tadi salam dari Romo Adi. Romo. Halo Romo. Sorry dengan dipanggil. Oh gitu. Selamat sore Romo. Halo Romo Anton. Selamat ulang tahun Romo ya. Ya, baik. Ya. Selamat sore Romo. Selamat ulang tahun Romo. Selamat sore Romo. Selamat. Selamat ulang tahun Romo. Selamat. Sehat selalu. Selamat ulang tahun Romo. Juragan, Pak Juragan. Oh, ini Stefanus sama Oni ya? Iya betul Romo. Selamat sore Romo. Selamat ulang tahun Romo. Ya pagi ikut Mino Wartani Romo. Oh iya. Harga mati. Kabar Romo di Jogja. Aman terkendali. Aman terkendali. Pak Harsono putumu piro? Bu Kesi ini. Selamat sore. Bu Kesi. Selamat ulang tahun. Sore Romo. Masa Romo? Selamat selamat ulang tahun Pak Sur. Romo selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Romo. Romo. Kamu duduk sini. Nggak mau coba kepetan. Ya udah kan saja. Sore Romo. Kita ini lah share. Ini jatuh lagi. Terus kan Gede nana. Baik. Iya kok. Rasa duduk. Selamat sore Romo, selamat ulang tahun. Kamu ngomong gitu. Ada yang mau ngomong. Selamat sore Romo. Selamat ulang tahun. Selamat sore Romo. Selamat ulang tahun. Pak Wahyu Romo. Mana? Loh, ini Prodiakon juga? Selamat sore Monsinyur. Selamat sore Romo. Monsinyur Yana, selamat sore. Pak Wahyu Romo. Ya, Pak Wahyu ya. Amin. Sore Romo. Selamat ulang tahun. Harus tegar, ini pastornya nih, imam nih, Pak Imam. Selamat sore Mo. Juragan AC. Juragan AC. Pak Imam. Juragan AC. Sore Romo. Selamat ulang tahun. Pak Imam tuh. Romo, kapan ke Jagakarsa lagi, Romo? Oh, Jagakarsa. Saya dari Walki Jagakarsa, Mo. Masih ingat saya? Lagunya aja. Apa? Lilang, Romo. Yang dulu pernah jadi Miss Dinar, zamannya Romo Anton. Oh, Selamat sore Romo. Selamat ulang tahun. Kan, ya pelan-pelan. Saya sekarang kuliah di Sanata Dharma, Romo, semester 6. kenapa ketahuan dari kita. Kan bisa ke minum. Ya, saya biasanya juga misa di Paroki Mino Martani hari Minggu, kalau hari Minggu biasanya. Ngomong. Ketemu ya. Luar biasa. Luar biasa apa nih? Saya bicara Romo tiap hari. Pak Pius. Luar biasa. Halo, selamat sore. Aduh. Selamat sore, Pak Pius. Romo Anton dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih. Ya, Selamat aku- sore Ya. semuanya. Selamat sore ya. Di acara Anjang Sana kita sore hari ini bersama Romo Anton akan segera kita mulai. Terima kasih Pak Pius, Romo, Bapak Ibu, Monsinyur sudah hadir. Terima kasih. Saya MG Santi. Saya yang mencoba untuk menghubungi Bapak Ibu. Ya ini orangnya ini. MG Santi. Terima kasih. Perlu saya sampaikan, saya informasikan peserta atau apa namanya tamu dalam
hari ini adalah berjumlah kira-kira 65. Sebetulnya yang mendaftar itu banyak sekali. Seharusnya lebih dari Kelapa Gading saja Pak Ivan ya, ada 500-an ya. Jadi kita tolak. Hari ini kita ada 65 dan itu berasal dari Parakan, dari Lampung, dari Semarang, dari Jogja, dari Yogyakarta, dari Magelang, dari Kudus, Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur, Jagakarsa, Lebak Bulus, dan Kelapa Gading. Ya. Sebelum dimulai, perlu kami ingatkan lagi, ketika acara berlangsung nanti, Bapak Ibu dimohon untuk mute, ya, diklik sampai ada tanda coret merah, ya. Terus nyalakan kamera biar tetap ketika direkam itu bisa terlihat wajahnya. Terus kita jaga ketertiban. Nanti akan dipandu oleh MC dan moderator. Oleh karena itu, kita akan segera mulai. Silakan MC. Carla. Terima kasih, Yang terhormat Monsinyur Pius Riana Prabdi, yang terhormat Romo Antonius Gunardi Prayitna MSF, yang kami hormati Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Terima kasih dan selamat sore, dan selamat bergabung dalam acara sore hari ini. Perkenalkan, saya Emanuela Skarlangit sebagai pemandu acara Anjang Sana dan bersama Romo Antonius dan Bapak Uskup Ketapang Monsinyur Pius Riana Prabdi. Saya juga akan ditemani oleh Bapak Widi Suharyanto sebagai hadirin. Kita bersyukur karena Bapak Uskup dari berkenan berkenan. Saya akan bacakan sekilas biodata. Riana Prabdi lahir di Papua pada tanggal 5 Mei 1967. Ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 8 Juli 1995. Tahun ini kita perak ya, Monsinyur ya? Ditahbiskan menjadi uskup pada tanggal 25 Juni 2012. Beliau diangkat sebagai uskup dalam usia 45 tahun. Usia termuda sebagai seorang uskup. Saat ini, Monsinyur Pius Riana juga sebagai Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Demikian sekilas biodata Monsinyur. Sekarang sebagai prakata dan sekaligus shalom pembuka, kita undang Monsinyur Pius Riana Prabdi untuk membacakan prakatanya. Kepada Monsinyur, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Monsinyur. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Semoga semuanya dari sini. Ini udah di sini. Romo Anton yang terkasih, Ibu Bapak, dan dari saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya sangat bersyukur karena digabungkan dalam Anjang Sana daring yang istimewa ini. Mengapa istimewa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah Romo Anton telah lahir di dunia ini 66 tahun yang lalu. Itu dilahirkan kembali dalam kongregasi Keluarga Kudus atau MSF. Nah, di situ ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan atau untuk kita jadikan alasan mengapa hari ini. Paus Fransiskus berkata bahwa keluarga adalah panggung pengampunan, bukan panggung keluhan. Tiap kali kunjungan keluarga, saya mengajak seluruh anggota keluarga
ibu bapak dan anak-anak untuk berdoa bersama. Tetapi sebelum berdoa, saya sering meminta anak-anak terutama untuk menuliskan dalam secari kertas apa yang menjadi kegalauan mereka dan apa yang menjadi keinginan mereka untuk didoakan. Kertas-kertas itu biasanya saya bawa pulang. Demikian juga kalau dalam pertemuan orang-orang muda, saya selalu meminta setiap orang muda yang hadir untuk menuliskan dalam secari kertas apa yang mereka ingin saya doakan dan apa yang menjadi kegalauan mereka. Nah, setiap sore kalau saya di rumah akan saya ambil beberapa kertas itu, ada satu tumpuk yang setebal ini kira-kira. Beberapa kertas itu saya bawa ke kapel dan saya baca di hadapan Sakramen Maha Kudus. Saya mau mengatakan bahwa dalam peziarahan hidup teman-teman, ketika teman-teman mengalami kegagalan, ketika teman-teman mengalami penderitaan dalam hidup, jangan takut. Kamu tidak sendiri. Ada seseorang yang sedang berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus untuk kamu. Karena setiap orang adalah anggota keluarga Allah. Istimewa yang pertama. Istimewa yang kedua adalah, selama masa pandemi ini, kita dihimbau untuk di rumah saja. Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadat di rumah. Maka itu berarti bahwa rumah adalah tempat bertumbuhnya setiap pribadi secara manusiawi dan sebagai umat beriman. Santo Yohanes Paulus II berkata, keluarga adalah sekolah kemanusiaan dan sekolah kekudusan. Berarti selama 3 bulan ini kita belajar di rumah, belajar beriman, belajar bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dan belajar untuk semakin beriman. Keluarga adalah basis hidup manusiawi dan hidup beriman. Maka kita semakin sadar bahwa keselamatan bukan milik pribadi atau keluarga tertentu, tetapi milik semua orang. Keistimewaan yang ketiga hari ini adalah Romo Anton berkarya di paroki. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengatakan, Benar sekali. paroki adalah rumah belas kasih. Dikatakan, gereja harus menjadi tempat belas kasih yang diberikan secara bebas, di mana setiap orang bisa merasa diterima, dikasihi, diampuni, dan didukung untuk hidup menghayati Injil dengan bebas. Maka keluarga yang berbelas kasih dan keluarga yang berbela rasa adalah batu-batu penjuru bagi sebuah paroki. Teman-teman dan ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga keistimewaan itu ada satu yang sangat istimewa, yaitu dalam kisah ini. Beberapa tahun yang lalu saya menikahkan sepasang pengantin, dan dalam persiapan mereka didampingi oleh seorang pastor untuk rekoleksi. Dalam rekoleksi itu, pastor tidak memberi banyak tugas, tapi hanya memberi kertas kosong. Lalu berkata kepada pasangan itu, sehari ini, coba kamu renungkan, dan kemudian kamu tuliskan dalam kertas-kertas ini kebaikan dan kekurangan atau
keburukan dari pasanganmu. Lalu sore hari mereka bertemu bertiga, lalu pastor itu mengatakan, coba sekarang kamu bacakan apa yang kamu tulis dalam kertas-kertas itu tentang pasanganmu dalam hal kebaikan dan kekurangannya. Supaya tidak bias gender mana yang duluan, lalu dia satu mengatakan, oke, kalau gitu saya dulu Romo. Oh ya. Dia mulai membacakan. Mulai ada kekurangannya ya. Oh ya. Lalu dibaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, semuanya kekurangan. Lalu 1 halaman itu kebaikan. Lalu berikutnya, sekarang gantian kamu. Oh ya, pasangan yang satu itu kemudian mengeluarkan kertasnya, dibuka dari lipatannya, dan tak satu kata pun atau kalimat tertulis di situ. Dia pegang tangan pasangannya, lihat matanya, dan berkata, apapun kekurangan, apapun kebaikan, engkau adalah hadiah yang terindah dari Tuhan bagimu. Saudari dan saudaraku, teman-teman yang terkasih, ketika setiap pribadi memandang sesama sebagai hadiah terindah dari Tuhan, maka bumi ini adalah rumah bersama yang layak untuk ditinggali. Amin. Selamat ulang tahun Romo Anton. Semoga pasangan-pasangan dan juga yang hadir di daring ini senantiasa berkati oleh Tuhan karena menganggap, memandang pasangannya adalah hadiah terindah dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Monsinyur. Hari ini kita bersyukur juga karena kita bisa bersua dengan Romo yang sedang berulang tahun yang ke-66. Romo Antonius Gunardi Praitna MSF. Jarak dan pandemi tentu menjadi penghalang kita beranjang sama ke tempat Romo Anton. Tetapi Tuhan tetap punya cara untuk mempertemukan kita. Lewat daring dan online via Zoom inilah jawabannya. Saya akan bacakan biodata Romo Anton. Romo Antonius Gunardi Praitna dilahirkan dengan nama Tan Chien Hai. Lahir di kota Semarang 66 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 26 Mei 1954. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 6 Januari 1982. Demikian biografi singkat Romo Anton. Nanti sesudah acara selesai, akan ditayangkan video lengkap mengenai biografi Romo Anton. Sekarang tibalah saatnya kita undang Romo Antonius Gunardi Praitna MSF untuk memberikan ujangan kepada kita semua yang hadir di sini. Kepada Romo Anton MSF, kami persilahkan. Sudah, Sekar? Halo? Halo, iya. Ya. Ya, sudah. Saya. Iya. Hari ini. Monsinyur Pius Diana Prabdi yang mulia dan Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat kekasih Tuhan. Kehormatan bagiku boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-66 ini dengan sarana yang luar biasa. Lebih-lebih surprise bagi saya, Monsinyur Pius Diana Prabdi berkenan untuk mengantar kita memberikan pengarahan. Monsinyur Diana Prabdi ini lebih MSF dari saya. Ya, itu luar biasa ya. Terima kasih untuk pengarahannya. Soalnya saya hanya ngegongi saja mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup.
background Bapak Uskup duduk itu adalah saya ingat ketika beberapa minggu yang lalu saya mengikuti Rosario Laudato Si, di mana Bapak Uskup memimpin doa Rosario. Benar ya, Monsinyur ya? Ya, betul. Nah, betul. Dan kami melihat Monsinyur. Ya. Monsinyur Pius Sriana Prabdi ini salah satu uskup yang paling tinggi kalau saya lihat dalam jajaran para uskup, tinggi badannya. Dan luar biasa. Ya. Saya sangat salut ya. Dan lebih-lebih pada tahun ini nanti Monsinyur akan merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-20. Kita sangat mendukung. Terus yang dimohon dari saya hanya mau mengingatkan saja, orang hidup itu harus punya 5T. 5T ya. T yang pertama itu tekad. T yang kedua teken, ini bahasa Jawa artinya tongkat, pegangan. Terus tekun, T yang ketiga, tekun. Dan T yang keempat takon, bertanya. Dan T yang kelima tekan. Ya, hidup itu suatu perjalanan. Maka perlu kita membangun tekad, motivasi hidup. Dan tidak sembarangan hidup, karena bisa kita tersesat, maka perlu teken. Ini bahasa Jawa, artinya tongkat, pegangan. Pegangan kita adalah janji Tuhan sendiri. Tuhan yang berjanji untuk melindungi kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan dibantu oleh gereja yang memandu kita supaya kita tidak sesat jalan. Tadi Monsinyur sudah mendiko, ya, Paus Fransiskus yang mengajak saya dan Anda khususnya untuk pertobatan ekologis misalnya. Ya. Juga ajaran-ajaran gereja, ajaran sosial gereja, dan seterusnya yang umat Kelapa Gading itu sangat senang belajar. Teken. Tapi kita juga berani takon, bertanya dalam hidup ini. Sering kadang-kadang kita, ya ada sesuatu yang tidak jelas dalam hidup, kehendak Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan wabah virus corona ini bagi kita? Ya? Kita bertanya, merenung, supaya dengan demikian kita bisa inspeksi diri. Setelah takon, kita harus tekun. Karena kalau kita sudah punya tekad, punya teken, punya pertanyaan dan terjawab, dan kita tidak tekun, maka juga nggak ada gunanya. Kalau itu semua terjadi, kita akan tekan sampai pada waktunya. Itu. Nah, sekarang ini dalam rangka pandemi COVID-19, sekarang ini sangat ditekankan SMS. Apalagi ketika kita ini menantikan janji Roh Kudus ya, novena ya. S yang pertama itu apa? Sabun. Bahwa kita harus selalu membersihkan tangan kita. Tapi itu makna rohaninya supaya kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya. M, masker. Masker supaya kita tidak membentengi kita supaya tidak tertular virus. Ya. Dan itulah masker kita dalam hidup rohani, membentengi hidup dalam kekudusan supaya kita tidak mudah digoda setan dan terjatuh. Jangan lupa S yang terakhir adalah sinar. Kita harus berjemur kan? Nah, berjemur badan supaya dapat matahari. Dan itulah sinarnya adalah Roh Kudus, supaya saya dan Anda terus dibimbing oleh Roh Kudus, hidup baru dalam roh, ya, supaya dengan demikian kita bisa dimampukan. Ya. Ketika kita menerima sakramen penguatan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya. Kita dilengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Kita memerlukan sinar. Jadi rumusnya apa? 5T dan SMS. Ya, sudah cukup. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Anton. Acara berikutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Bapak Ulidi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Carla. Bapak, Ibu, Monsinyur, Romo Anton, dan teman-teman sekalian, selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam acara Anjang Sana Ulang Tahun Romo Anton ini.
Perkenalan singkat, nama saya Widi Suharyanto. Saya asli dari Paraan, Temanggung, Jawa Tengah, di mana dulu Romo Anton pernah bertugas di sana, mungkin sekitar tahun 1985-an yang saya ingat, 85, 86, atau 87. Saat ini saya tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, dulu Romo Anton pernah bertugas di sana, mungkin sekitar tahun 1985-an yang saya ingat, 85, 86, atau 87. Saat ini saya tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian, bukan untuk apa-apa, semata-mata supaya tanya jawab atau ucapan atau kesan pesan dari Bapak dan Ibu sekalian bisa tersampaikan dengan baik kepada Romo Anton. Karena media Zoom ini memang punya keterbatasan, jika tidak dibatasi nanti bicara semua malah justru menjadi tidak tersampaikan maksudnya. Untuk itu panitia Bu Santi itu sudah membuat daftar, ada 13 orang yang akan mungkin ada yang bertanya atau memberikan ucapan atau memberikan pesan dan kesan. Dari 13 ini saya akan bagi beberapa session dan per sessionnya ada 3 orang. Jadi 3 orang akan menyampaikan kesan pesan atau pertanyaan kepada Romo Anton. Setelah itu kemudian Romo Anton akan menjawab. Setelah Romo Anton menjawab, kemudian dilanjutkan session berikutnya yang berisi 3 orang juga. Sehingga setelah terus-menerus sampai ke 13 orang sudah mendapat giliran. Dan setelah itu, jika masih ada waktu, tadi saya diberitahu mungkin sekitar waktunya 20 sampai 25 menit total. Jika masih ada waktu, nanti kemudian baru bisa secara spontan memberikan pertanyaan atau kesan dan pesan. Baik, untuk itu kesempatan pertama, session pertama ini, mohon panitia bisa meng-unmute untuk Bapak Pius Bariat dari Kelapa Gading. Kemudian nanti yang siap-siap Suster Krista dari Kudus. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ivan dari Kelapa Gading. Kesempatan pertama Bapak Pius, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk Romo Anton, yang saya sampaikan adalah perhatian Romo untuk karya-karya pastoral sekecil apapun itu sangat besar. Contohnya pada saat Kor Mateus hilang, tidak ada lagi pelatihnya, Romo sangat prihatin dan mengharapkan untuk tetap dilanjutkan. Pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi bagi Romo untuk mengusahakan selalu supaya karya-karya pastoral ini tetap berjalan dengan baik? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bapak Pius. Romo Anton mungkin moga-moga masih ingat nanti. Pertanyaan kedua dari Suster Krista dari Kudus. Silakan, Suster. Ya, selamat siang, selamat sore, Romo Anton. Terima kasih saya boleh berjumpa di media sosial ini. Selamat ulang tahun. Kesan saya tentang Romo Anton adalah Romo orang yang selalu menyapa pada setiap orang, lalu gembira. Semoga kegembiraan dan sapaan-sapaan pada setiap orang itu juga akan menular pada orang lain. Saya ingin tahu apa toh Romo resepnya, Romo kok bisa selalu gembira. Padahal kan juga ada masalah pastinya ya. Ya itu Romo. Semoga Romo bisa membagikan pada kita semua dan hari bahagia ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Romo menjadi hadiah untuk saya dan untuk kita semua. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Suster. Yang ketiga Bapak Ivan dari Kelapa Gading. Terima kasih Pak Widi, selamat sore.
Monsinyur Diakon. Saya Ivan dari Diakon Kelapa Gading. Nggak ada pertanyaan nih Pak, cuma ucapan aja. Mewakili teman-teman yang tidak dapat bergabung di daring ini, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Romo Anton dan semoga sehat selalu, panjang umur, dan memenuhi cita-cita dalam beribadah. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Baik, terima kasih untuk 3 penanya dan tanya dan kesannya. Baik, Romo Anton silakan untuk dijawab. Ya. Ada 2 pertanyaan dan 1 ucapan ulang tahun. Ya. Silakan Romo. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Ivan ucapan selamat ulang tahunnya. Yang kedua, Pak Pius, pasti kita masih ingat amanat Tuhan Yesus. Ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diajak untuk mewartakan kabar gembira. Dan Yesus datang supaya membuat kita hidup berkelimpahan, tidak hidup yang hanya begitu saja. Maka kasus Matius itu adalah supaya kita berani hidup, bukan berani mati. Ya. Maka saya berusaha mati-matian seperti apa yang dikatakan Yesus, jangan sampai ada yang hilang. Yang hidup jangan dimatikan, tetapi yang mati harus dihidupkan. Itu prinsipnya. Yang kedua, silakan susun membaca surat Santo Paulus kepada umat Galatia bab 5 ayat 16. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, mengucap syukur dalam segala perkara. Itu prinsip yang harus dihidupi. Karena janji Tuhan, semua yang kukatakan itu supaya kamu bersukacita dan sukacitaku penuh. Nah, maka tidak bisa kalau kita orang Katolik hanya pelompong-pelompong, hanya sedih dulu, rugi gitu. Karena apa? Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Cukup, Romo? Ya. Terima kasih, Romo Anton, atas jawaban pertanyaan. Kita masuk session berikutnya, yaitu Ibu Esther dari Kelapa Gading, Bapak Yamin dari Kelapa Gading, dan Bapak Arif Wardana dari Kelapa Gading. Yang pertama, Ibu Esther, silakan. Halo, Ibu Esther, apakah monitor? Kalau tidak monitor, kita lanjut ke Bapak Yamin dari Kelapa Gading, silakan. Selamat sore, Bapak Moderator. Selamat sore, Romo Anton. Saya ada kesan Romo waktu di Kelapa Gading itu selalu mendorong kalau ada yang berpotensi. Seperti saya ini sampai terakhir menjadi aktif di hidup AJ berkat dorongan Romo Anton. Lalu terakhir 2 minggu yang lalu surprise buat saya, Romo Anton bawakan intensi di misa pagi buat ulang tahun saya 2 minggu yang lalu. Saat ini dengan sangat istimewa saya bisa ikut mengucapkan selamat ulang tahun buat Romo hari ini. Ketemu dengan Romo di Zoom. Selamat ulang tahun Romo yang ke-66. Tetap sehat, panjang usia. Tuhan selalu melimpahkan rahmat, kebijaksanaan, dan kebahagiaan kepada Romo untuk melayani umat Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yamin dari Kelapa Gading. Kemudian kesempatan berikutnya Pak Arif Wardana. Selamat sore Romo Anton.
Sore, Romo. Baik. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-66 Romo Anton. Dengan banyak usia, hidup Romo Anton semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Dan semoga Romo semakin menyerupai Dia yang bangkit dari antara orang. Pesan saya, Romo Anton, top Marco top. Sekian, terima kasih. Sehat selalu, Mo. Ya. Terima kasih Pak Arief. Romo Anton mau menanggapi atau menyampaikan? Monggo silakan. Ya. Pak Yamin, Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dibaktikan kepada bagi Tuhan dan bagi umat. Ya. Maka saya sebagai pastor akan rugi kalau orang berpotensi kok tidak dimanfaatkan. Mengusik kewajibannya supaya ikut ambil bagian dalam membangun kerajaan Allah ini. Itu prinsip saya. Di Minomartani juga begitu. Nggak ada orang yang bisa nganggur di depan saya. Harus diberi tanggung jawab dan tugas. Itu prinsip saya. Pak Alif, terima kasih. Saya top itu artinya apa? Lama-lama saya menjadi top. Tua, ompong, dan peot. Nah, itu yang jangan sampai ya. Tapi itulah, terima kasih untuk dukungannya dan semoga saya tetap bisa seperti yang diharapkan. Terima kasih. Baik Romo, kita lanjutkan ke session berikutnya, yaitu Ibu Ana Ambar dari Citra Indah, Bapak Sudiro dari Kelapa Gading, dan Bapak Thomas Kawiran dari Kelapa Gading. Yang pertama, Ibu Ana Ambar, silakan. Selamat sore Monsinyur Romo Anton, selamat ulang tahun. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk bantuan Romo Anton dan juga umat Kelapa Gading yang sudah mendukung pembangunan gereja kami, Gereja Hati Kudus Yesus Citra Indah Jonggol. Sekarang gereja kami sudah selesai pada tahap finishing Romo dan Bapak Ibu, dan sudah bisa dipergunakan untuk tempat ibadah. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati Romo Anton dan juga Bapak Ibu dengan berkat yang berlimpah dan sukacita. Pertanyaan akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Agustina, kebetulan kami berdua Romo, jadi biar adil. Selamat sore Romo, yang mau saya tanyakan adalah kita hidup di negara yang majemuk, jadi banyak ras, banyak suku, banyak agama. Nah, bagaimana kita menggunakan toleransi Romo yang ideal? Jadi bagaimana kita bisa bertoleransi, tetapi kita juga tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang Katolik. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Ibu Ana dan temannya. Lanjut ke Bapak Sudiro. Apakah monitor? Kalau tidak ada, ada? Oh, mungkin itu saya lihat di belum di unmute. Bu Santi, bisa di unmute? Kontrol. Belum di-unmute itu. Unmute apa sih? Belum di-unmute, belum matiin mic. Oh, mic-nya Dia tahu tuh. Ya masih mute. Mungkin kita lanjut dulu ke Bapak Thomas Kawiran. Pak Sudiro, mohon nanti bisa di-unmute oleh panitia sebentar. Bapak Thomas Kawiran, silakan. Kelihatannya. Romo, semua selamat jumpa kembali. Romo Anton. Ya, selamat. Apakah suara kedengaran? Silakan Pak, kedengaran. Suara kami. Oke. Sebelumnya saya dan Lucy
Mungkin sinyalnya agak jelek. Kalau yang saya tangkap kelihatannya ucapan selamat ulang Romo. Romo mau menanggapi dulu, silakan. Ya. Halo. Halo. Ayo, silakan. Oke, Pak Thomas, silakan Pak. Kalau memang bisa nyambung. Halo. Halo, kami nggak bisa dengar suara. Bisa kedengaran, Pak? Bisa. Ini bisa sekarang. Bisa. Bisa, silakan. Pak Thomas, sepertinya sinyal di tempat Bapak kurang baik, sehingga saya kira mungkin silakan Romo Anton untuk menanggapi kesan dan ada pertanyaan tadi. Silakan Romo. Ya. Ibu Ambar, kalau gereja Jonggol bisa terbangun, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan dan umat Jonggol sendiri. Saya pada waktu itu sebagai pastor di Kelapa Gading hanya berkewajiban memindahkan dana dari kantongnya orang yang punya duit ke gereja Anda. Itu aja ya. Terus yang kedua, pertanyaan mengenai toleransi. Ya, kita itu kan diciptakan oleh Allah ya bersama dengan sesama kita, makhluk sosial. Maka yang paling penting iman kita mendalam. Kalau iman kita mendalam, maka persaudaraan sejati akan bisa kita rajut. Dan itulah yang disebutkan persaudaraan sejati bukan hanya masalah toleransi, tapi sungguh-sungguh bersaudara. Dan kalau sudah begitu, persaudaraan sejatinya terajut, gula rasanya akan terwujud. Jadi, bersaudaralah, ya, hidup bersama dengan orang lain, ya, dialog kehidupan, dialog karya, syukur bekerja sama dalam aksi-aksi sosial, dan juga nanti pada waktunya akan sampai kepada dialog-dialog yang lain. Tetapi dialog kehidupan dan dialog karya itu yang akan membuat kita semakin bersaudara dengan teman-teman kita. Ya? Dan karenanya bela rasa pun akan terwujud. Sekian. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjutkan ke session berikutnya, yaitu Frater Diego dari Filipina. Apakah jadi bergabung? Kemudian Bapak Stefanus dari Kelapa Gading, kemudian Ibu Eta dari Magelang. Yang pertama, Frater Diego dari Filipina. Apakah jadi bergabung? Selamat sore Bapak Ibu. Silakan. Selamat sore Romo Anton, selamat ulang tahun. Saya menyampaikan kesan aja bahwa saat Romo Anton masih bertugas, jika saya ingat-ingat, itu menjadi sumber inspirasi saya juga dalam hidup di seminari. Jadi terima kasih buat karya Romo Anton dan semoga terus Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun Romo. Terima kasih Diego. Terima kasih, Frater. Baik, kita lanjut ke Bapak Stefanus dari Kelapa Gading. Maksudnya Stefanus Oni atau bukan? Bu Santi mungkin bisa lebih tahu? Stefanus Oni. Ibu Oh ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Romo Anton, selamat ulang tahun yang ke-66. Sehat-sehat selalu, panjang umur, makin diberkati, dan selalu dalam lindungannya. Berikutnya, Tony, ngomong aja. Selamat sore, selamat ulang tahun Romo Anton. Romo Anton, kami berterima kasih atas doa yang Romo Anton berikan pada waktu Ibu Oni mengalami sakit, dan terima kasih Romo Anton pagi-pagi jam 3 subuh tetap mendoakan kami. Terima kasih banyak Romo Anton. Ya, terima kasih. Baik,
terima kasih Bapak Stefanus. Yang ketiga dulu Romo Anton pagi-pagi jam 3 subuh tetap mendoakan kami. Terima kasih banyak Romo Anton. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Stefanus. Yang ketiga Ibu Eta dari Magelang. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Romo Anton. Saya Ibu Eta dari Magelang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Romo Anton. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia terus, dan tetap menginspirasi. Salam dari Magelang, Romo. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Eta. Romo Anton silakan mau menanggapi. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan doanya untuk saya. Baik, terima kasih Romo. Kemudian sesi berikutnya itu tinggal 2 orang, yaitu Ibu Nini Lilo dari Yogyakarta dan Bapak Geri dari Kelapa Gading. Ibu Nini, silakan. Apakah tidak monitor atau masih mute? Kalau belum bisa nyambung, bisa ke Pak Geri. Silakan Pak Geri. Ya, terima kasih Pak Widi. Selamat sore Romo Anton. Selamat sore. Ya. Selamat sore Monsinyur Yana dan Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sore. Romo Anton, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun ya Romo. Semoga panjang umur, karya penggembalannya selalu diberkati Tuhan, dan juga sama yang seperti tadi Margaret sama Diego bilang, selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya ketemu dengan Romo Anton itu waktu pertama kali beliau berkarya tahun 2007, maksudnya bertugas di Kelapa Gading. Waktu itu saya masih berusia 14 tahun, tapi Romo Anton itu tidak memandang sebelah anak kecil, anak muda. Dia merangkul, dia mengajak kita ikut kegiatannya. Itu pun imbang. Saya kadang diajak nonton bioskop sama Romo, tapi di sisi lain juga kadang saya diajak ikut ketika dia membawakan seminar di Syekinah, seperti itu. Nah, Romo, aku ada pertanyaan ringan aja sih buat Romo. Geri. Ya. Kan Romo kan secara usia biologis dan secara umur imamat kan sudah cukup senior nih Romo. Lalu juga sudah berhasil menaklukkan ibu kota. Kelapa Gading dibuat bagus, Jagakarsa dibuat bagus. Bahkan Bino Martani yang baru-baru aja juga paling enggak altarnya sudah dibuat agak keren. Nah, Romo di karir imamatnya masih ada yang ingin dipimpin lebih lagi nggak sih Romo, selain memimpin sebuah paroki, atau mungkin ingin mengikuti jejak rekannya yang jadi Uskup Samarinda gitu, Mo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Geri. Wah, ini sepertinya menarik untuk dijawab Romo, pertanyaan Pak Geri. Silakan Romo. Yang pertama, kalau saya bisa itu karena Tuhan yang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh dipercaya oleh Bapak Uskup, waktu itu di Jakarta, Bapak Kardinal Julius, dan juga Bapak Kardinal Ignatius Suharyo ini. Saya harus tahu diri, sekarang sudah, baru 66. Itu sudah usia yang harus tahu diri. Ya, saya hanya menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Bapak Uskup kepada kami di paroki, dan selama ada di situ dan selama bisa, saya akan membuat paroki itu menjadi paroki yang hidup, bukan setengah mati tapi hidup. Itu saja. Dan keinginan saya supaya yang jelas paroki ini bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan umatnya terlayani dengan baik juga, sehingga umatnya sehat, tetap menjadi berkat karena berlimpah rahmat. Ya. Baik, terima kasih Romo. Dan kalau melihat waktu, itu sudah sekitar 20 menit
berlalu, tanya jawab ini kita laksanakan dan sesuai dengan pesan panitia itu sekitar 20 menit saja, sehingga untuk kesempatan tanya jawab sebelum ditutup mungkin Romo Anton, apakah ada semacam closing statement atau pesan-pesan kepada kami semua, Romo? Silakan, Romo. Jangan lupa mendoakan para Bapak Uskup, mendoakan kami para imam, ya, dan lebih-lebih dalam kebersamaan supaya dengan demikian gereja menjadi semakin hidup dan melayaninya juga semakin hebat, ya. Lebih-lebih saya bangga sekali dengan umat, ya, umat Katolik dimanapun juga, ya, itu selalu hebat dan kita boleh jadi umat yang menghadirkan Yesus yang dahsyat, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menolong, tidak merongrong, saling membantu, tidak mengganggu. Ampun. Baik, Romo, terima kasih sekali Bapak Ibu dan sekalian. Dilo kok gak jadi ngomong nih. Pak Sudiro nih sudah unmute. Silakan kalau tadi kan belum bisa, moga silakan Pak Sudiro. Terima kasih. Selamat sore Romo. Kami punya pesan dan kesan karena kami selama menjadi Dewan Paroki di Kelapa Gading dengan Romo Anton selama 2 periode lebih kurang 6 tahun. Beliau adalah seorang penggembala yang dahsyat pelayanannya. Beliau punya kepemimpinan bukan lagi seperti militer, tapi kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan. Beliau seorang Romo pembangunan, bukan pembangunan fisik saja, tapi pembangunan rohani lebih dahsyat dari fisiknya. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Romo atas pelayanannya selama bersama-sama di Kelapa Gading dan selama ini. Semoga panjang usia, sehat sentosa, penuh sukacita, damai sejahtera. Amin. Amin. Berkah dalam selamat. Ya. Baik, Romo Pak Sudiro, terima kasih. Romo Anton mau menanggapi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Diro itu yang selalu bersemangat dan luar biasa nih Pak Laksamana satu ini ya. Sekarang jadi prodiakon dia. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudiro dan Romo Anton. Dengan demikian mungkin tanya jawab akan kita tutup dan acara akan dilanjutkan kembali. Kalau ada salah kata mohon maaf. Silakan Mbak Carla, silakan dilanjut. Kami kembalikan kepada MC Mbak Carla. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Terima kasih Romo Anton sudah menjawab. Selesai sudah acara sore hari ini. Sebagai penutup, kembali kita undang Monsinyur untuk memberikan berkat penutup. Monsinyur Rius Riana Prabdi, dipersilahkan. Romo Anton dan saudari-saudaraku, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari yang indah yang Kau limpahkan kepada kami bersama dengan Romo Anton untuk mencap belas kasih-Mu. Semoga perjumpaan penuh kasih ini semakin menguatkan kami untuk mencintai sesama dan semesta. Berkatilah Romo Anton dengan segala kelimpahan kasih-Mu, agar terus menginspirasi dalam pelayanan. Berkatilah keluarga-keluarga Kristiani, agar menjadi saksi-saksi kasih-Mu di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi ini. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua dan semua yang kita menangkan dalam perjumpaan kasih ini senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih.
Panjang umurnya. Nyanyi, Mbak. Sebelum kita menutup kasih Romo di kepala kita. Kasih Romo. Mohon dinyalakan dulu kameranya. Kok pakai gelang? Buat nyemprot. Saya akan foto 3 kali ya. Disambungi sama keran. Siap semuanya. 3, 2. Aduh, nih matiin gimana? 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Akhir ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Monsinyur Yono, terima kasih banyak dari Ketapang jauh-jauh. Romo Anton dan Bapak Ibu, terima kasih. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Selamat ulang tahun untuk Romo Anton. Monggo silahkan bersama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Ivan, Pak Rudi dari Kelapa Gading yang sudah membantu sehingga banyak penggemarnya. Terima kasih juga untuk semua yang bergabung di sini. Sangat-sangat terima kasih. Kita akan nanti mungkin dengan izin Romo Anton akan buka untuk pertemuan berikutnya. Karena masih ada yang antri banyak sekali. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Suster dari jauh, dari Kudus. Suster dan kawan-kawan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau tidak berkenan, mohon maaf. Tuhan memberkati semua. Terima kasih sekali lagi. Pak, oh ya, MC-nya Carla. Terima kasih Carla, ini ketua OSIS di salah satu SMA di Bekasi. Pak Widi, terima kasih sebagai moderator. Miss Eta sebagai host, terima kasih. Pak Pius, Bahriat, terima kasih juga dukungannya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk Romo Anton. Mari kita nyanyikan bersama-sama untuk Romo Anton. Nanti silahkan boleh keluar dari ini. Selamat ulang tahun. Iringin dengan lagu, dengan musik, dengan organnya. Silakan. Selamat ulang tahun, Romo. Panjang umurnya aja. Selamat. Ayo cepat. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, mulia, katamu mulia dan Panjang umur, mantap. Selamat ulang tahun, Romo. Sehat selalu. Selamat ulang tahun, semuanya. Terima kasih. Tentu juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Tahun Romo. Tahun. Sampai jumpa. Kembali. Suatu karya Nonton dulu. Kita aja, cuman kita aja. Iya, cuman kita aja. Selamat. Di sini. Ulang tahun
Sehat sentosa sedang merendam. Maaf tidak bisa menyediakan makanan untuk Bapak Ibu, silakan makan masing-masing. Kami nggak bisa siapkan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kalau mau tinggalkan untuk ini. Jumpa di lain kesempatan. Monsinyur, terima kasih. Roma Anton, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih sama. Terima kasih Bu Santi. Mbak Santi. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Ibu Mari. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Santi. Sukses selalu. Bu Santi. Terima kasih Bu Santi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Suatu karya agung mulia. Makannya. Pak Yohanes. Benyamin. Mana jadwalnya mana? Mana jadwalnya? Jadwalnya mana nih? Tahu nih Pak Fran nih nggak bikin jadwalnya. Pak Frans bikin jadwal Pak Frans. Pak Fran. Rodiakon rapat gabling kalau mau dilanjutkan rapatnya, monggo saya berikan. Terima kasih Bu Santi. Sampai ketemu Bu Santi. Ya. Kalau mau lanjut. Pak Yamin tidak Pak Yamin. Mana Pak Yamin jadi moderatornya. Pak Yamin tidak Pak Yamin. Kangen ngobrol. Udah lama nggak ketemu. Iya, jadi pada nggak mau lihat. Bu Amanda. Iya nih. Hai. Mbak Bindara. Stella. Lama nggak kelihatan, tambah putih aja semua. Rumah terus aja. Mama tambah habis, tambah putih. Iya, tambah putih aja nih, nggak ketemu, dijemur, dikurung di rumah. Syukur sendiri ya. Ada satu nih mau jadi produk juga. Sip. Iya. Next periode ya, siap ya. Iya. Ditunggu ya Pak Riki. Ya. Acara bebas. Mana Pak Fran? Jadwalnya belum dikirim-kirim Pak Fran.